Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari seksi S66 ingin mempresentasikan judul PBL kami, yakni Analisis Dampak Penerapan Teknologi Hijau terhadap Perkembangan Transportasi Perkotaan. Berikut merupakan timnya. Terdiri dari saya sendiri, Argi Dinata Pristanto, dengan NIM 15234220007, Rehan Devano Alfa dengan NIM 15234220001, Lewi Barkah dengan NIM 15234220013, kemudian Nabil Safwan dengan NIM 15234222021, dan Haura Lutfia dengan NIM 15234222034. Pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi hijau gini menjadi perhatian utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan polusi lingkungan. Dengan urbanisasi yang semakin pesat, sektor transportasi perkotaan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh isu lingkungan. Nah, penerapan teknologi hijau dalam transportasi ini bertujuan tidak hanya untuk menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi serta menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini penting untuk menganalisis dampak penerapan teknologi hijau terhadap perkembangan transportasi di wilayah perkotaan. Nah, teknologi seperti kendaraan listrik, transportasi berbasis energi terbarukan, dan infrastruktur ramah lingkungan memiliki potensi besar untuk mengubah cara masyarakat berpergian di kota. Meski demikian, implementasi teknologi ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya investasi, perubahan pola perilaku masyarakat, serta kebutuhan akan dukungan kebijakan yang memadai. Nah, melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diungkapkan manfaat serta kendala dalam penerapan teknologi hijau di sektor transportasi perkotaan. Nah, dengan pemahaman yang lebih mendalam, para pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mendorong terciptanya transportasi berkelanjutan, serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan ramah bagi masyarakat. Nah, latar belakang. Perkembangan pesat kota-kota di seluruh dunia telah memberikan dampak besar pada sistem transportasi. Urbanisasi yang terus meningkat memunculkan kebutuhan mendesak akan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Namun, sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berimbas pada perubahan iklim dan masalah kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam transportasi perkotaan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, Rehan Devano. Eh, untuk selanjutnya itu ada teknologi ramah lingkungan yang mencakup berbagai inovasi yang bertujuan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dukungan kebijakan yang memadai dan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberhasilan implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan teknologi ramah lingkungan pada perkembangan transportasi perkotaan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada para pemangku kepentingan tentang transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa mendatang. Next slide. Di sini ada tujuannya. Yang pertama itu ada menganalisis bagaimana dampak penerapan teknologi hijau dapat membantu dalam merencanakan dan melakukan kota berkelanjutan. Yang kedua ada menjelaskan teknologi hijau yang dapat diterapkan untuk transportasi orang dan pengaruhnya terhadap sektor perkotaan. Nah, di sini ada metodologinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi studi literatur untuk mengevaluasi dan dampak penerapan teknologi hijau terhadap
perkembangan transportasi perkotaan. Informasi diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti artikel, jurnal ilmiah, studi kasus, dan publikasi terbaru yang relevan dengan topik ini. Analisis difokuskan pada aspek-aspek penting seperti manfaat serta tantangan yang muncul dari penerapan teknologi hijau serta regulasi yang mendukung transportasi ramah lingkungan. Pendekatan analisis dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang dihasilkan, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan di berbagai daerah. Uh, ini ada hasil dari dibahasnya. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi hijau, dampak penerapan teknologi hijau, penerapan teknologi hijau dalam transportasi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi hijau telah perkembangan teknologi hijau. Teknologi hijau telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus pada teknologi dan inovasi. Teknologi ini mencakup inovasi produk seperti kemasan biodegradable yang ramah lingkungan serta inovasi proses seperti misalkan pemanfaatan energi terbarukan dalam manufaktur yang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dukungan kebijakan publik seperti insentif pajak dan subsidi penelitian menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kondusif dan adopsi teknologi hijau. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat penerapan teknologi bisa melalui program yang saling menggunakan ekonomi sirkular. Teknologi hijau juga diterapkan di berbagai sektor seperti pertanian dengan proteksi residu pestisida dan kota pintar mengelola limbah berbasis desa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu Nabi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Nabil Safwan. Meskipun menjanjikan, teknologi hijau masih menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat. Namun potensi masa depan tetap cerah berkat meningkatnya investasi global dalam penelitian dan dukungan kebijakan. Contoh teknologi hijau itu ada panel surya, pembangkit listrik tenaga air, atap hijau, dan mobil listrik. Penerapan teknologi ini tidak hanya membantu melindungi lingkungan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Next, dampak penerapan teknologi hijau. Penerapan teknologi hijau tidak hanya membantu melindungi lingkungan, tapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikannya fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Inovasi berkelanjutan memungkinkan perusahaan dan masyarakat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang ramah lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Dalam konteks perkotaan, teknologi hijau membantu mengidentifikasi sumber pembangunan ramah lingkungan dan mengembangkan industri yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang dirasakan hingga generasi mendatang. Penelitian menunjukkan potensi besar teknologi hijau di berbagai sektor. Dalam arsitektur, teknologi ini menciptakan bangunan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup penghuni, dan mengurangi biaya operasional jangka panjang. Dalam pertambangan, penerapan teknologi hijau seperti smart mining meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha dalam mengolah limbah, mencegah tumpahan bahan bakar, dan menggunakan air secara efisien. Hal ini menegaskan pentingnya teknologi hijau sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan di berbagai sektor industri. Next. Penerapan teknologi hijau dalam transportasi. Dalam pertambangan, penerapan teknologi hijau seperti smart mining meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha dengan mengolah limbah, mencegah tumpahan bahan bakar, dan menggunakan air secara efisien. Hal ini menegaskan pentingnya teknologi hijau sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan di berbagai sektor industri. Kendaraan listrik.
Misalnya menawarkan alternatif yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Dukungan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung teknologi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan. Contoh konkret penerapan teknologi hijau yaitu pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan dibanding moda transportasi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aura Lutfiah. Penelitian menunjukkan bahwa rute kereta ini mengurangi emisi karbon hingga 10 kali lebih besar dibandingkan skenario rute lain, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan pariwisata di wilayah yang dilewati. Hal ini menunjukkan pentingnya modernisasi transportasi rendah emisi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan perekonomian. Next. Kesimpulannya, perkembangan teknologi hijau telah menjadi fokus dalam upaya menciptakan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Implementasi teknologi hijau seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi terbarukan, menawarkan solusi signifikan terhadap tantangan polusi dan perubahan iklim yang dihadapi kota-kota besar. Namun, adopsi teknologi ini tidak tanpa tantangan, termasuk biaya investasi yang tinggi dan perlunya perubahan perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi hijau dalam sektor transportasi perkotaan menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Dengan meningkatnya urbanisasi, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak. Penerapan teknologi seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara substansial. Namun, untuk mencapai keberhasilan implementasi diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi hijau sangat penting untuk mendorong adopsi yang lebih luas. Melalui pengembangan berkelanjutan, masa depan transportasi perkotaan dapat menjadi lebih bersih dan efisien. Oleh karena itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau harus diprioritaskan untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Implementasi yang sukses dari teknologi hijau akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat serta kesehatan lingkungan di kota-kota di seluruh dunia. Next. Berikut beberapa sumber daftar pustakanya. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.